Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jimmy dari kelas 12 IPS 1. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang budidaya unggas petelur. Saya membagi struktur ini menjadi 3 bagian, yaitu dari latar belakang, tujuan, pelaksanaan. Dari tujuan itu adalah tujuan usaha, yang pelaksanaan itu tujuan melaksanakannya. Latar belakangnya adalah mencari pekerjaan di masa sekarang. Ini merupakan hal yang sangat sulit. Banyak sekali calon pekerja yang berkeinginan untuk bekerja di instansi pemerintahan atau swasta. Tapi lapangan pekerjaan sekarang yang semakin terbatas. Hal ini menyebabkan banyak pengangguran semakin banyak. Dari segi ekonomi individual, tentu saja masalah pengangguran itu sangat merugikan karena manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, sebagai calon tenaga kerja, kita harus mempunyai kreativitas dan inovatif untuk membaca atau peluang kerja, pandai memanfaatkan peluang tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, tidak terfokus hanya pada satu jenis pekerjaan saja. Dan tujuannya adalah, tujuan dari usaha ini yaitu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan telur ayam. Telur ayam tidak pernah terlepas dari kebutuhan gizi dan kesehatan masyarakat. Telur ayam salah satu dari hasil industri berhubung sangat mempunyai persamaan turut serta mencerdaskan kehidupan masyarakat. Nah, mesti semua pekerjaan itu dari usaha itu ada, kita melihat suatu peluang atau peluang usaha yang kita akan jalani. Nah, kita ambil yaitu peluang usaha. Banyaknya peluang usaha kita untuk bisa memotivasi diri kita untuk membuat suatu usaha agar bisa sukses. Dan ini adalah pelaksanaan wirausahanya. Yang pertama ada pelaksanaan wirausahanya adalah menentukan lokasi keadaan seperti penyiapan sarana atau peralatan seperti kandang dan lain-lain. Yang B, memilih jenis unggas seperti ayam, bebek dan lain-lain. Dan C, penyediaan bibit. D, penyediaan pakan. E, memelihara. Dan F, panen. Rencana pemasaran produk hasil budidaya. Ini salah satu rencana pemasaran dari produk hasil kita untuk memasarkan hasil kita agar mendapatkan effort atau mendapatkan uang yang kita inginkan dari usaha kita tersebut. Analisis biaya. Kita akan menganalisis biaya apa yang kita dapatkan, keuntungan dari laba rugi dan semuanya. Dari investasi kita umpamanya dari kandang saja 50 juta, tempat menamung 100.000, penerangan 50.000, peralatan usaha 200.000, pembelian dan 315 juta rupiah, total 350 juta rupiah. Dari investasi saja kita sudah menghabiskan uang senilai 65 juta kurang lebih. Yang kedua adalah kita akan menambahkan biaya tetap dan biaya tidak tetap. Biaya tetap itu dari hasil pakannya 300.000, vaksin 200.000, biaya air dan listrik 120.000, penyusutan 150.000, total hanya kurang lebih tidak hampir 1 juta, yaitu sekitar 870.000 rupiah. Biaya tidak tetap, perawatan kandang 100.000, pengobatan unggas 250.000, biaya transportasi 100.000. Dan analisis biaya adalah total adalah 450.000, dan penghitungan laba rugi penjualan 50 butir kali 1.100 kali 30 hari sama dengan 16.500 rupiah. Biaya tetap dan tidak tetap 1.320.000 rupiah, dan laba per bulan 15.180.000 rupiah. Sekarang adalah analisis SWOT. Dari pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama, kami tidak dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pelanggan tanpa harus melalui birokrasi yang panjang. Yang kedua, kami tidak memiliki biaya overhead yang rendah sehingga dapat memberikan tawaran hingga harga paling baik bagi pelanggan. Yang ketiga, kami sangat memperhatikan setiap permintaan kebutuhan pelanggan. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Staf kami masih memiliki kemampuan yang rendah di bidang tertentu. Yang kedua, perusahaan kami memiliki keterbatasan dalam permodalan. Yang ketiga, cash flow kadang-kadang tidak lancar. Dan keempat adalah faktor lokasi yang letaknya tempat kurang strategis.
Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Di sektor ini adalah kami tekuni sedang mengalami kenaikan. Yang kedua, permintaan sangat mendukung perusahaan lokal seperti kami. Yang ketiga, belum ada persaingan yang ketat dalam suatu sektor dalam yang kami tekuni. Yang keempat, hanya dengan modal rendah kami dapat memulai bisnis dengan baik. Yang keempat adalah threats atau ancaman. Yang satu pertama adalah perkembangan teknologi yang cepat dibandingkan ini berada di luar kemampuan kami sehingga dapat menyebabkan kami terlambat dalam mengadopsinya. Yang kedua, perubahan strategi persaingan dapat mengancam posisi kami di bidang ini. Yang ketiga, kurangnya minat dari biaya perdanaan industri yang kami tekuni saat ini. Sekian, terima kasih analisis saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.